Ibadah malam Natal 2024. Aku percaya Kau Tuhan apa yang aku tidak tahu. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Lalu jawab Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hati hamba." Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Maha besar Allah yang diam di sorga, Bapa yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bangga memiliki Engkau Allah yang hidup dan berkuasa, yang pada malam hari ini kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu ada dalam ruangan ini karena keberadaan-Mu yang penuh kuasa itu, yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Dan kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau pasti memberkati ibadah kami pada malam hari ini. Itulah sebabnya kami hanya datang kepadamu, berseru mohon kepadamu, biarlah urapan Allah selalu menjadi bagian pelayan-pelayan-Mu, dan pakai semua pelayan-pelayan-Mu untuk menjadi saluran berkati lagi lewat ibadah Natal pada malam hari ini. Itulah sebabnya kami serahkan ibadah Natal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Saudara-saudari yang kekasih, salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini kita masuk dalam ibadah malam Natal. Mari biarlah kita semua sama-sama yang hadir dapat menikmati ibadah malam hari ini. Kita mengenang, kita merenungkan peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, di mana Allah telah datang ke dalam dunia dalam rupa seorang bayi. Dan malam hari ini mari kita sama-sama sambut dia. Biarlah dia semakin besar dan bertambah besar dalam kehidupan kita. Kasihnya boleh semakin besar dan semakin nyata. Mari kita akan sama-sama memulaikan ibadah kita malam ini dengan pujian Hai Mari Berhimpun. Yang terbaik dari kita. Kita layak memberikan penghormatan setinggi-tingginya, tinggi di atas segala-galanya. Karena kalau bukan Dia, tidak mungkin kita akan memperoleh kehidupan kekal. Kita semua adalah orang-orang yang pasti akan menerima kebinasaan. Tapi karena kasih-Nya,
kita memperoleh kehidupan yang kekal. Mari, saya undang kita sama-sama nyanyikan pujian Hormatihu, Hormatihu. Saya undang kita sama-sama bangkit. Yang tinggi
Kita akan melanjutkan pujian kita dengan O Bintang Bethlehem.
karena dia mati di kayu salib, maka bagi kita semua pintu sorga sudah terbuka. Barang siapa yang percaya, Tuhan janjikan kita akan menerima kehidupan yang kekal. Itu sebabnya malam hari ini biarlah dipenuhi dengan pujian, ucapan syukur, limpah dengan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita mengingat betapa baiknya Tuhan. Kita menerima kasih yang begitu besar yang Allah berikan bagi kita bersama. Kita akan nyanyikan satu pujian kembali, Malam Sunyi Senyap. Tapi dia berinkarnasi, dia menjelma menjadi manusia. Karena begitu besar kasihnya buat Bapak, Ibu, dan buat saya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang pernah diberikan oleh Allah atau diberikan manusia. Tidak ada yang bisa membandingkan dengan kasih yang dari Allah. Satu kasih yang belum pernah satu orang manusia pun menerima, merasakan kasih itu. Allah nyatakan. Dan tidak akan pernah ada kasih yang seperti kasih Allah berikan bagi kita dengan dia datang ke dalam dunia. Tidakkah dia layak untuk menerima pujian, persembahan kita yang terbaik pada malam hari ini?
Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberkati kita semua. Saya percaya Tuhan telah mempersiapkan hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman. Dia akan menyampaikan isi hatinya lewat hamba-Nya bagi kita semua. Mari kita sama-sama memberikan hati kita seluas, selebar-lebarnya untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita pulang sebentar, kita akan menerima berkat yang limpah dari Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian. Karena begitu Allah cinta dunia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan telah mati di kayu salib menebus dosa kesalahan kami. Bahkan Tuhan berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera menyertai kami sekalian. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat, jadi rema buat kami sekalian. Kami percaya firman Tuhan kekuatan, sukacita dalam hidup kami sekalian Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, sehingga berkat Tuhan selalu menyertai sekalian. Sebentar kami mau berikan korban kepada Tuhan, berkati apa yang kami kepada Tuhan, berkati berlimpah-limpah, namamu dipermuliakan, besarkan. Kiranya hati dan sukacita selalu menyertai kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita akan menyanyikan satu pujian kesukaan bagi dunia.
dan kita diberi kesempatan untuk meletakkan persembahan kita. Kita nyanyikan kesukaan bagi dunia. menyaksikan betapa ajaib kasih Tuhan bagi kita semua pada malam hari ini. Sebentar hambanya Bapak Pendeta Nathanael dari Jakarta akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Selanjutnya saya persilakan.
Haleluya. Saudaraku, saya bukan orang baru. Ini namanya stok baru, wajah lama. Casingnya aja yang berganti. Saya mau berterima kasih dulu buat Ibu Gembala, Bapak James, dan semua para pengurus yang memungkinkan saya ada di sini. Beberapa waktu lalu saya sudah pernah ada di sini dan melayani Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk bisa melayani Bapak Ibu. Ada satu tema yang sudah disiapkan oleh Ibu Gembala, judulnya puitis banget ya. Saya mencernanya agak lama gitu, karena saya harus juga menyelami dulu cara berpikirnya beliau dan apa yang Tuhan sampaikan ke beliau. Judulnya begini, saudara-saudara. Aku percaya kau tahu apa yang aku tidak tahu. Nah, segera saja kita membuka Alkitab kita dengan membaca Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-45. Kalimatnya bertuliskan demikian. Di slide sudah ada itu. Mudah-mudahan bisa ya. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin kita melihat sesuatu yang akan menolong kita untuk kita bisa mengerti tentang apa sih yang sebenarnya sedang terjadi itu. Oke, kita lihat pada slide berikutnya. Bapak Ibu, ini adalah setting waktu yang kita harus mengerti dulu. Dalam Lukas pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-16 itu ditulis begini. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Tidak banyak kita mungkin pada saat membaca peristiwa-peristiwa yang ditulis oleh Lukas dalam pasal-pasal awal itu, kita paham benar bahwa ada rentang peristiwa yang besar. Rentang peristiwa yang besar itu menunjukkan kepada kita bahwa dunia sedang berubah. Dan pencetusnya adalah Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini kita melihat segala sesuatu berubah dengan cepat, saya mau mengatakan itu juga kerjanya Tuhan. Karena dalam Matius 24 ayat 22 dikatakan, kalau waktunya tidak dipercepat, maka ada banyak orang yang mungkin tidak akan selamat. Nah, dalam rentang waktu itulah, maka sekarang kita mengerti. Jadi, sebelum Yohanes Pembaptis itu lahir, maka kita masih berada, atau waktu itu masih berada dalam masa Taurat. Sehingga ketika kita membaca Lukas pasal yang kedua, Yesus di usia 8 hari dibawa ke bait Allah lalu mengikuti proses Taurat. Nah, tentu saja kalau kita bicara Taurat itu kita bicara perjanjian lama dengan segala kelengkapannya. Jadi sekarang kita mengerti ini adalah konteks perjanjian lama tapi sedang berpindah ke perjanjian baru. Jadi ini adalah masa transisi yang besar. Oke. Slide berikutnya, saudaraku, menjelaskan seperti ini.
kita sampai sekarang pada kunjungan Maria ke Elizabeth. Dan kita bisa membaca itu dalam Lukas pasalnya yang pertama tadi, ayat 39 sampai 45. Ini adalah pertemuan yang penuh makna. Dan banyak hal-hal besar dan ajaib yang kemudian diungkap di situ. Itu sebabnya saya bersyukur karena Ibu Gembala bisa melihat itu, saudara-saudara. Dan buat saya, jarang sekali orang bisa menemukan hal-hal itu. Baik, kalau begitu kita akan lihat apa saja hal-hal terduga yang penuh makna itu. Yang pertama, saudaraku, adalah peristiwa Elizabeth mengandung. Itu adalah sebuah peristiwa yang sudah menggemparkan orang Israel. Karena di situ sudah berlaku pengecualian-pengecualian. Imam Zakaria ketika dia bertemu dengan malaikat Tuhan, pada saat dia menjalankan fungsinya sebagai imam, maka harusnya orang yang mengalami peristiwa itu, kalau dia tidak percaya, kategorinya berdosa dan kategorinya harus mati seketika. Tapi Tuhan tidak buat kematian hari itu. Tuhan hanya memberikan dalam tanda kutip peringatan. Dia bisu sampai nanti Yohanesnya lahir. Yang menarik adalah bahwa dalam kebisuannya itu dia menjelaskan kepada istrinya bahwa istrinya akan hamil di usia yang sudah tidak muda lagi. Dan tentu saja ini mengingatkan kita kepada peristiwa besar yang pernah terjadi dalam perjanjian lama. Itulah peristiwa Sarah, istri Abraham. Yang ketika malaikat Tuhan menyampaikan kepadanya bahwa dia akan hamil, maka dia geli. Dia tertawa dan berkata, ada ya nenek-nenek hamil gitu. Kan lucu. Dan itu yang terjadi pada Imam Zakaria dengan istrinya Elizabeth. Sejak peristiwa itu, maka Israel dalam tanda kutip sedang ada dalam sebuah pertanyaan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan? Tidak lama setelah itu, 6 bulan berikutnya, malaikat Tuhan datang kepada Maria dan sekarang memberitahukan kepada Maria bahwa Maria akan hamil. Kalau tadi si nenek-nenek ini hamil, ada suaminya. Tapi sekarang ini si gadis muda hamil tidak ada suami. Apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan? Itu sebabnya Maria menerima itu semua dan merenungkan di dalam hati. Jadi, pada saat Maria pergi mengunjungi Elizabeth, maka sebenarnya ada banyak hal yang dia harus bicarakan di sana. Yang dia harus selesaikan di sana karena Tuhan sedang bekerja di Israel dan sedang membuat perubahan dan sedang membuat era baru yang sama sekali tidak sama dengan sebelum. Nah, saya mencatatnya seperti ini, saudara. Terobosan Tuhan itu adalah Elizabeth penuh dengan Roh Kudus dan bernubuat. Saudaraku, di dalam perjanjian lama
hanya ada 3 jabatan yang berhak menerima kepenuhan Roh Kudus itu. 1, imam. 2, nabi. 3, raja. Ini artinya peristiwa sangat terbatas. Dan beberapa orang-orang pilihan, misalnya Besaliel dan Aholiab, yang dipercayakan Tuhan untuk membangun bait suci. Jadi kita sekarang tahu, ketika Tuhan sedang melakukan sebuah terobosan, maka ini bukan sekedar terobosan biasa. Kalau disebut Elisabet itu kemudian penuh dengan Roh Kudus, itu berhenti sampai di situ. Tapi apa yang kemudian kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2, orang-orang itu tidak sekedar penuh dengan Roh Kudus, tapi memuji Allah dengan bahasa ibu mereka. Itu nanti 30 tahun kemudian. Tapi sebelum itu, Tuhan sudah mulai bekerja dengan ini. Saya baca ayat 41, saudaraku. Kalimatnya berkata begini. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring. Jadi dia tidak sekedar penuh dengan Roh Kudus, tapi dia bermanifestasi. Saudara tolong catat baik-baik. Natal itu juga merupakan sebuah kesempatan di mana orang-orang percaya, apalagi orang GPDI, bisa penuh dengan Roh Kudus. Jadi dia bukan sekedar perayaan, dia bukan sekedar ibadah biasa. Tapi itu adalah perjumpaan antara seseorang dengan Tuhan yang penuh makna. Elisabet nggak pernah tahu apa itu penuh Roh Kudus. Elisabet nggak pernah ngerti bahwa dia bisa bernubuat, mengungkapkan hal-hal besar yang dia tidak pernah tahu sebelumnya. Itu sebabnya tadi saya katakan, wah Ibu Gembala ini jeli. Dia bisa melihat apa yang tidak dilihat orang. Jadi saya termasuk bersyukur ketika terima ayat ini. Terima kasih Ibu. Oke, lanjut. Nah, apa yang Tuhan lakukan terobosan ini tidak hanya di situ. Lalu dalam bahasa nubuatannya, ya, dalam bahasa nubuatannya, Elisabet menjelaskan secara detail apa-apa saja yang bermanfaat bagi orang-orang percaya. Oke, kita lihat slide berikutnya seperti ini, saudara. Sekarang kita lihat Lukas pasal 1 ayat 45. Saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah berbahagialah ia yang telah percaya. Itu yang pertama. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, itu yang kedua. Dan yang ketiga, akan terlaksana. Lalu apa gunanya buat kita hari ini? Oke, kita lihat sama-sama. Sekarang kita lihat pesan Tuhan yang pertama. Saudaraku, dalam slide berikut ini, saya sudah sampaikan catatannya seperti ini, saudaraku. Pentingnya iman atau percaya. Alkitab berkata, dalam nubuatannya Elisabet, berbahagialah ia yang telah percaya. Saya berharap
ini bukan Natal yang pertama saudara-saudara merayakannya. Tapi kalau ini adalah Natal yang pertama, nggak apa-apa juga. Karena berarti saudara sedang mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dalam slide berikutnya itu dikatakan, yang pertama, saudaraku, adalah bagaimana seseorang menaruh iman. Entah itu percayanya, entah itu keyakinannya, yang sungguh kepada Allah dan firman-Nya. Saudara-saudara, tidak mudah bagi seorang Elizabeth di usia tuanya dia harus mengandung. Lebih tidak mudah lagi buat seorang Maria yang belum pernah mengerti apa-apa, tiba-tiba dia hamil. 3 bulan lamanya Maria ada bersama-sama dengan Elizabeth. Dari mana saya tahu? Itu ada di ayatnya yang ke-56. Kalimatnya berkata begitu. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Jadi saudara-saudara, saya percaya selama 3 bulan itu Maria tidak sekedar tinggal, tapi Maria juga melakukan banyak hal. Setidaknya dia membantu nenek-nenek yang hamil itu persiapan mau melahirkan. Maklumlah, kelahiran pertama dari nenek-nenek kan berbahaya. Jangankan zaman dulu yang teknologi kedokterannya belum terlalu maju. Sekarang saja di usia tertentu orang sudah tidak boleh hamil lagi. Karena akan membahayakan diri. Jadi saudaraku, kita bisa melihat betapa seorang Maria dia merawat Elizabeth. Dia merawat apa yang Tuhan percayakan kepada Elizabeth. Sekaligus dia juga merawat kandungannya di usia yang hamil muda. Karena baru 3 bulan. Dan hanya orang-orang yang menaruh iman. Orang-orang yang menaruh percaya kepada Tuhan yang luar biasa yang sanggup menghadapi situasi itu. Saya bertemu dengan seorang ibu. Pada waktu saya mengantarkan istri saya untuk menjalani inseminasi. Lalu saya tanya, Bu, kenapa ibu harus berbaring di tempat ini? Dia bilang begini, Pak, saya juga ikut inseminasi. Dan ini sudah hari yang ke-14. Saya tidak boleh turun dari ranjang dan tidak boleh bergerak. Karena tuntutannya seperti ini. Terus bagaimana rasanya? Saya nggak pernah hamil Bapak Ibu ya. Jadi saya tanya sama ibu itu. Repot kalau saya hamil kan? Nah, jadi saya tanya, gimana rasanya? Waduh, kadang-kadang deg-degan. Kadang-kadang cemas. Kalau tidur mau tengkurap aja mikir. Ini jangan-jangan nanti anaknya ketindih lagi. Terus mau balik kiri, balik kanan. Apalagi tidur tengkurap. Wah, itu repot katanya. Tapi satu Pak, saya pegang omongannya itu dokter. Kalau sudah dinyatakan positif, itu artinya Tuhan berkenan. Dan kalau Tuhan sudah berkenan, pegang itu, percaya itu, nggak akan gugur. Saudara-saudara, saya lihat ibu itu semangat benar. Saya tanya, sudah berapa lama Bu? Belum pernah hamil. Dia bilang belum lama, baru 10 tahun. Ya 10 tahun belum lama, saudara. Kita kembali ke pokok kita. Jadi, Maria pelan-pelan memupuk percayanya kepada Tuhan.
Karena malaikat Tuhan berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Dia pegang janji itu. Sama, Elizabeth juga sama, saudaraku, ketika kehamilannya itu menjadi semakin besar, dia sebenarnya sedang memupuk percayanya. Karena ada kemungkinan anak yang lahir itu bisa hidup normal dan sehat. Itu yang paling bagus. Tapi bisa hidup, tapi tidak normal dan tidak sehat. Itu kemungkinan buruk pertama. Kemungkinan buruk berikutnya adalah lahir, tidak sehat, alias selesai. Kenapa? Karena Elizabeth hamil di usia yang sudah tidak muda lagi. Saya belum tahu karena saya periksa catatan-catatan Alkitab nggak ketemu, saudaraku. Apakah waktu itu ada operasi sesar atau tidak gitu ya? Kalau tidak, berarti ini nenek-nenek mesti ngeden. Oh gitu, saudara. Mungkin wajah saya nggak cukup mewakili karena saya nggak pernah merasakan. Nah, ibu-ibu nanti yang sudah pernah melahirkan tahulah ngeden itu gimana gitu ya. Perlahan tapi pasti seorang Elizabeth, seorang Maria, dua orang wanita yang dipilih Tuhan ini memupuk rasa percayanya kepada Tuhan, memupuk keyakinannya kepada Tuhan bahwa Tuhan sedang melawat umatnya, Tuhan sedang bekerja untuk umatnya melalui mereka. Saudaraku, yang kita bisa belajar hari ini adalah kalau kita menaruh iman dan berharap sungguh kepada Allah dan firman-Nya, maka itu akan memberikan efek positif ke orang-orang yang di sekitar kita. Bukankah kita sering mendengar, entah di kantor, entah di pergaulan, entah di mana, kalau ada yang datang, lalu ada yang bisik-bisik, wes, bablas angin. Maksudnya kita kabur aja, jangan ada dia nggak enak, dia ngomongnya nggak enak, dia begitulah. Tapi akan berbeda kalau orang-orang kemudian dia ngomong, kenapa ya bapak ini nggak datang hari ini? Kalau istilah anak muda sekarang, nggak ada lo nggak rame. Kehadirannya dirindukan orang. Kehadirannya dibutuhkan orang. Dan ini yang Tuhan sedang kerjakan. Orang-orang Israel sementara menunggu apa yang akan terjadi dengan seorang Elizabeth. Belum sampai berita Maria melahir. Atau Maria mengandung besar. Karena baru 3 bulan. Dan ini masih menjadi rahasia. Tapi setidak-tidaknya mereka mulai merajut iman. Mereka mulai memintal keyakinan bahwa kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Saudaraku, saya mau katakan seperti ini. Beberapa hari lagi kita akan tinggalkan 2024. Prediksi orang tentang 2025 itu luar biasa. Nggak ada enak-enaknya. Semuanya serem-serem. Tapi mari kita taruh iman kepada Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Yang kedua sekarang. Nah, ini pesan Tuhan yang kedua, saudara. Pesan Tuhan yang kedua adalah janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Firman-Nya tadi, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan. Saudara-saudara, saya mau mengatakan begini. Kalau saudara membaca Alkitab, ya, kalau saudara membaca Alkitab,
Maka suka atau tidak suka kita akan bertemu dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Ada janji-janji Tuhan yang berlaku singkat. Ada janji-janji Tuhan yang berlaku panjang. Bahkan ada janji-janji Tuhan yang berlaku terus menerus. Saya mau tunjukkan satu ayat yang berlaku sepanjang tahun. Ulangan pasalnya yang ke-11. Dalam ayatnya yang ke-12, kalimatnya berkata begini, saudara. Perhatikan baik-baik. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allah. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya. Dari awal tahun sampai akhir tahun. Dari 1 Januari sampai 31 Januari. Itu yang saya sebut sebagai janji Tuhan sepanjang tahun. Saudaraku, kalau Tuhan tidak izinkan terjadi sesuatu atas kita yang kurang menyenangkan, maka itu tidak akan terjadi. Kalau Tuhan tidak izinkan kita untuk meraih sebuah keberhasilan, itu juga tidak akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan punya otoritas dan firman-Nya menjamin apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Ada firman-firman khusus yang Tuhan sampaikan untuk kita. Berapa lama di sepanjang tahun ini kita beribadah? Menurut catatan saya, sedikitnya 51 minggu. Karena tanggal 29 nanti baru 52 minggu. Tapi persoalannya adalah apakah yang kita baca, apakah yang kita dengar, apakah yang kita renungkan dari janji-janji Tuhan itu benar-benar kita imani atau tidak. Satu kali saya pernah ngomong begini sama istri saya. Saya kepengen deh ada orang Amerika kirim uang ke saya. Dan bentuknya US dollar. Istri saya pegang kening saya. Sambil bilang, oh agak waras katanya. Nangkep maksudnya? Agak waras. Gitu. Lalu dia tanya, emang lu punya temen siapa di Amerika? Enggak ada. Tapi gue percaya nanti Desember gue bakal dapet nih uang dolar kiriman dari Amerika. Udahlah, jangan aneh-aneh. Enggak, saya doa, saya yakin saya dapet. Saudara-saudara, tiba-tiba handphone saya bunyi berapa hari kemudian dari sebuah bank. Lalu dia tanya begini, selamat siang, apakah ini nomornya Pak Nathanael? Ya. Boleh Bapak datang ke cabang karena ada yang perlu kita bicarakan. Saya bilang begini, maaf, saya nggak punya rekening di bank itu. Oh nggak apa-apa, datang aja, bawa KTP jangan lupa. Oke. Saya udah mikir, wah ini dolar gue dateng nih gitu ya. Istri saya bilang sama istri saya, tuh gue ditelepon bank suruh bawa KTP. Ah lu bohongin gue lu, enggak beneran. Saya pergi, saudara. Lalu di bank itu, saya ketemu dengan pimpinan cabang. Pak, ini ada kiriman dolar dari Amerika. Bapak kenal nggak nama Mister ini nih? Disebut nama orang bule. Saya nggak boleh sebut namanya, saudara. Nanti saudara kenal kan saya repot ya. Jadi disebut namanya gitu. Saya bilang, enggak. Saya nggak kenal. Bapak punya teman di Amerika? Enggak juga.
Lah, gimana ceritanya bisa ada kiriman uang segini banyak? Hah? Banyak? Iya. Wah, berapa? Ya kasih lihat nominalnya, saudara. Oh Tuhan. Tapi sekarang bagaimana mencairkannya? Ini loh saudara-saudara. Yang ngirim nggak kenal saya, pakai nama orang lain gitu kan, nama yang saya tidak kenal. Lalu saya sudah bikin pernyataan di depan pimpinan cabang itu bahwa saya nggak kenal. Kan berarti bukan buat saya. Udah begini aja Pak. KTP Bapak saya fotokopi kalau Bapak tidak keberatan. Terus Bapak pulang aja. Besok atau lusa kalau urusannya sudah beres, kita telepon Bapak lagi. Oke? Saya belum cerita istri saya, saudara. Bahwa itu ditunda. Lalu istri saya tanya, kenapa? Biasalah orang bank. Suruh gue buka rekening. Emangnya gue banyak duit? Oh, ya udah. Selesai ceritanya. Besoknya telepon bunyi lagi. Kring. Pak Nathanael, silakan datang ke cabang. Benar Pak, kiriman ini buat Bapak. Loh, tapi saya nggak kenal. Nanti saya ceritain. Oh jadi dia punya cerita, saudara. Ya kan? Jadi ceritanya, saudaraku, orang-orang di Amerika itu butuh sebuah buku edisi bahasa Indonesia. Judul bukunya waktu itu sedang bestseller. Jadi mereka minta tolong. Siapa orang yang bisa mengadakan buku itu? Saya polos-polos aja, saudaraku. Saya adakan, saya bayar, karena harganya nggak seberapa. Bapak Ibu tahu, harga 100.000 itu diganti dengan $100. Dan jumlah bukunya itu banyak yang saya kirim, Bapak. Kebayangkan kalau 100.000 jadi $100. Sekarang kalau ada yang mau tukar uang begitu, saya cepet nih Bapak Ibu. Nanti ya setelah selesai ibadah ya, 100.000 saya tolong tukar dengan $100. Oh saya mau itu. Yang cerita itu. Jadi Pak, orang Indonesia ini yang Bapak kirim alamatnya, dia bukan penduduk. Nah, dia nggak bisa kirim uang. Oh, jadi dia pinjem kakaknya, kakak iparnya yang punya permanent residence, yang kebetulan orang bule. Pantes Bapak nggak kenal siapa ini orang bule. Tapi ini ceritanya. Kalau mau dengar lebih lengkap, tunggu sebentar. Dia telepon ke Amerika. Lalu dari Amerika ada berita ini. Om Nathan minta maaf, sudah bikin deg-degan. Tapi itulah berkat Om. 100.000 sama dengan $100. Saudara-saudara, cari lagi, nggak akan ada. Dengan sukacita saya tanda tangan Bapak Ibu. Tapi kan dasar orang bank pinter ya. Pak, kalau diambil duit begini, ada prosesnya Pak, lama. Oh, jadi supaya cepat bagaimana? Udah nggak tahan nih Bapak Ibu. Karena 100.000 sama dengan $100 kan. Jadi gimana caranya? Gampang, Bapak buka rekening. Ya kan? Nanti saya masukin ke rekening. Oh bisa, bisa. Saya pimpinan cabang di sini beres. Ya tanda tangan. Saudara-saudara saya terima jumlah besar. Lalu saya langsung dikasih kartu warna hitam. Hari itu juga saya bilang ini apa lagi. Waktu saya kasih tahu istri saya bilang nih buat kamu. Handphone ini masih tipis, saudara-saudara. Yang uang itu lebih tebal dari ini. Jadi saya kasih dia. Hah? Beneran? Iya. Saudaraku,
Kalau kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan, nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Dan itulah pengalaman berharga. Bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Janji-janji Tuhan itu kalau kita pegang firman itu, saudaraku. Wow, itu dahsyat. Tolong dengar baik. Dari 1 Januari nanti sampai 31 Desember 2025, bahkan 2024 ini, Tuhan pelihara kita. Amin. Oke, terakhir. Sekarang kita lihat pesan Tuhan yang ketiga. Nah, pesan Tuhan yang ketiga ini begini, saudara. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Jangan tanya saya bagaimana ceritanya. Jangan tanya saya bagaimana peristiwanya. Jangan tanya saya bagaimana kejadiannya. Tapi yakinlah bahwa kalau Tuhan berfirman kepadamu dan engkau percaya sungguh dengan firman itu, maka firman itu akan menjadi sebuah kenyataan. Saudara-saudara, saya membaca ayat dan saya ketemu jaminannya itu luar biasa, saudara. Jaminannya berkata begini. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat 35 itu berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu tidak akan lenyap. Jadi kalau toh bumi ini runtuh, kalau toh langit ini seperti dilipat menjadi kertas, saya mau ingatkan, firman Tuhan itu tidak akan pernah gagal untuk kita. Natal harusnya menjadi pengingat kita bahwa ada janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Terakhir, supaya tidak terlalu lama, saudara-saudara ya, sudah. Oke. Jadi apa yang kita bisa simpulkan hari ini? Nah, jadi gini Bapak Ibu, singkatnya ada 3 hal yang kita bisa belajar dari firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama, tetaplah beriman kepada Tuhan apapun yang terjadi. Jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang. 2, pegang terus janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Saudaraku, firman itulah nanti yang akan menguatkan kita. Firman itulah yang akan menolong kita. Dan firman itu yang memampukan kita. Dan yang ketiga, orang bisa bohong. Tuhan tidak pernah bohong untuk kita. Doa saya kepada Tuhan. Renungan Natal malam hari ini akan membawa kita untuk lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdiri. Kita akan menyanyi sebuah pujian. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Ini lagunya Hai Mari Berhimpun, tapi kita ambil refnya saja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja, sembah
yang sedang berubah, meninggalkan cara-cara hidup yang lama dan memasuki dunia yang baru, yang benar-benar baru dan kita tidak pernah tahu. Maria dan Elizabeth percaya sungguh kepada Allah dan firman-Nya. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah bergeser dari firman. Sebab janji-janji Tuhan itu ya dan amin, dan akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Nyanyi pujian ini dengan penuh iman. Lalu mimbar saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan Kami bersyukur, kami berterima menikmati malam hari ini. Kami semua umat-umat-Mu telah diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu malam hari ini. Mari Tuhan, biar firman-Mu menjadi ingat-ingatan dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami senantiasa menjaga setiap kehidupan kami, mengarahkan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan. Dan ajar-ajari kami untuk kami boleh senantiasa taat. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau memberkati, Engkau memakai dan terus mengurapi hamba-Mu bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sebentar kita akan sama-sama mengikuti prosesi candlelight. Saya akan mengundang dengan hormat Ibu Gembala. Kita akan sama-sama melihat, menyaksikan tablo Natal malam hari ini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu.
lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan murni. Sebelum kita akan sama-sama berdoa, saya mengundang dengan hormat Ibu Gembala untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin utama malam hari ini. Saya mengundang dengan hormat kepada para penatua yang terhormat Bapak Yahya Gunawan untuk maju ke depan. Dilanjutkan dengan Bapak Suheri, Ibu Meyuni, Bapak Husin, Bapak Kunho, Bapak Antoni, Bapak Yongki, Bapak Charles Wohon, Bapak Yanto.
Lalu kami mengundang dari departemen yang ada di GPDI Trivina, Departemen Anak Ibu Silviani, Departemen Pemuda Remaja Bapak Jeffrey Monik, Departemen Wanita Ibu Lili Gunawan, Departemen Pria Bapak Kusmi Edi, Departemen Doa Ibu Situmorang, Departemen Diakonia Ibu Tuti Wohon, Departemen Pemuji Saudari Grace Monik, dan Departemen Musik Bapak Handrianto. Demikian Gembala beserta dengan penatua dan departemen-departemen yang ada di GPDI Trivina. Kami sudah menerima kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Malam hari ini biarlah cahaya lilin ini kami akan bagikan kepada jemaat yang ada sebagai satu lambang di mana kami semua sudah menerima kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan, biarlah anugerah yang sama juga boleh menjadi bagian dari seluruh jemaat yang ada. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian ini sambil terang dari lilin ini dibagikan kepada jemaat.
Maha besar Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, malam hari ini kami tundukkan hati kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami telah menerima terang-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu biarlah terang yang kami terima dari Tuhan, kami juga dapat bagikan bagi orang-orang di sekitar kami. Mulai dari keluarga kami, mulai dari rumah tangga kami masing-masing. Biarlah terang Tuhan boleh terbit atas setiap kehidupan kami, menyinari dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, jadikanlah kami gereja-Mu di tengah-tengah bangsa kami yang banyak belum mengenal Tuhan. Biarlah gereja Tuhan dapat memancarkan terang kasih Tuhan, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa boleh datang kepada terang yang besar itu. Dan mereka boleh mengaku dengan mulut mereka bahwa Engkau adalah sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, selamatkanlah bangsa kami. Selamatkanlah dan berkatilah kota kami ya Tuhan. Bukan kebetulan kalau Tuhan taruh kami di kota kami Cirebon ini Tuhan. Biarlah kemanapun kami pergi, orang dapat melihat bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Karena kami hidup, mendengar, melakukan firman-Mu. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan orang boleh datang kepada Tuhan. Dan di tempat ini Tuhan, biarlah di tempat ini menjadi satu rumah doa. Di tempat rumah-Mu di tempat ini boleh menjadi rumah pengajaran. Di tempat ini Tuhan ada banyak jiwa boleh mengenal dan menerima Engkau. Dan sama-sama kami boleh semakin tertanam, bertumbuh, berbuah lebat. Buahnya tetap di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga buat malam hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk berkat-Mu bagi kami. Di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian diberkati Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya, Dia yang sudah lahir bagi setiap kita, menyelamatkan setiap hidup kita. Sebentar sebelum kita akan mendengarkan solois, kita akan sama-sama nyanyi dulu. Amin, amin. Bapak Ibu masih semangat malam hari ini? Haleluya. Mari kita akan sama-sama nyanyikan Rayakan Yesus Rayakan. Yeah.
sama-sama menikmati pujian dari Chris Lontoh. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Saya berdiri di mana ya? Katanya suruh sini, tapi nggak mau tinggi-tinggi sebenarnya. Ya sudahlah. Ya. Cuma mau mengucapkan terima kasih kepada kesempatan ini untuk memuji nama Tuhan bareng. Ini bukan penampilan ya. Ini sekedar pengucapan syukur bagi kita semua. Mungkin banyak yang udah kenal dulu, tapi udah lama gak ketemu. Senang sekali untuk ketemu lagi. Bagi yang belum kenal, salam kenal. Lagunya Karena Kita. Jadi dulu saya waktu kecil banget ini, dulu saya setiap Natal pasti ke Cirebon. Itu memori-memori saya yang sangat indah ya. Udah lama nih jauh kan tinggalnya, jadi jarang kesini. Tapi lagu ini bilang tentang Natal itu bukan sekedar hadiah-hadiah ya waktu kecil, tapi hadiah yang terutama itu dari Tuhan yang sudah dikasih untuk kita. Dia sudah datang ke dunia ini jadi sama dengan manusia, dan dia mati bagi kita di atas kayu salib menebus dosa kita. Jadi mari kita renungkan sama-sama. Dengan kalau misalnya tahu lagunya, saya undang untuk nyanyi bareng ya. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang indah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Oh, karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. As little children, we will dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew find, but we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our life. Oh, we are the reason that He gave His life. We are the reason that He suffered and died to a world that was lost. Give all He could give to show us the reason to live. I finally found the reason for living. It's in giving every part of my heart to Him.
Baik, puji Tuhan, terima kasih persembahan pujian yang sangat memberkati bagi setiap kita malam hari ini yang hadir. Sebelum kita menutup ibadah Natal malam hari ini, sebentar kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Gembala dan mengakhiri ibadah malam hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, kita telah diberkati dalam ibadah malam Natal pada saat ini. Dan besok kita akan sama-sama kembali ada di tempat ini. Saya sangat berharap Bapak Ibu juga dapat melanjutkan sukacita kita dalam ibadah Natal. Besok jam 4:30 kita akan memulaikan ibadah perayaan Natal di tempat ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu semua yang telah hadir pada malam hari ini. Dan biarlah kita semua pulang dengan membawa sukacita, membawa pesan Natal bagi kita semua. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Nathanael. Beliau adalah seorang gembala di Sunter ya Pak ya, seorang dosen, seorang pengurus juga dalam organisasi, dan terima kasih untuk waktunya yang berharga boleh melayani kita semua malam hari ini. Dan saya diberkati, saya percaya Bapak Ibu semua juga diberkati oleh Tuhan, amin. Iya, dan Bapak Ibu selesai ibadah kita, nanti Bapak Ibu sebelum pulang akan menerima snack lah ya gitu ya. Ya, akan menerima sedikit buat tajam-tajam gigi lah gitu ya. Nanti di luar. Jadi Bapak Ibu kita akan pulang dengan sukacita dan besok kita akan kembali lagi tempat ini. Saya ingin mengingatkan buat KOR gabungan dan seluruh pelayan-pelayan yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ibadah Natal besok akan mengadakan gladi resik pada pukul 8 pagi, didahului dengan doa. Baik Bapak Ibu yang kekasih, saya mengundang kita semua akan mengakhiri ibadah kita dalam doa. Kita akan menyanyikan pujian, "O Yesusku, Engkaulah Raja Damai." Saya undang kita semua sama-sama bangkit berdiri.
ada dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah diberkati. Kami akan pulang dengan membawa sukacita yang besar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dari awal sampai pada akhirnya ibadah ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kami percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu pasti akan terjadi. Tuhan tidak pernah gagal dalam rancangan-Mu bagi kami. Apa yang Tuhan janjikan bagi kami itu ya dan amin. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Setahun ini kami telah mendengar banyak firman-Mu. Tuhan ingatkan kami, remakan kembali firman-Mu yang kami telah dengar Tuhan. Itu boleh menjadi pedoman, menjadi kompas dalam perjalanan iman kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menaburkan benih firman-Mu pada malam hari ini. Kami percaya firman-Mu itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan tertanam di dalam setiap hati kami. Dan itu akan menjadi sebuah ingat-ingatan dan perenungan bagi kami. Menghadapi hari di depan kami. Menghadapi tahun yang baru Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman-Mu tidak akan pernah lalu Tuhan. Dan itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Besok kami akan kembali datang. Kami akan kembali beribadah. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami keringanan langkah untuk kami kembali datang ke rumah-Mu. Untuk sama-sama kami berkumpul menikmati sukacita yang dari Tuhan. Berikanlah cuaca yang cerah Tuhan. Supaya kami tidak terkendala untuk kami masuk ke dalam rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Tibakanlah kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk keamanan lingkungan kami. Kami juga berdoa biarlah Tuhan tetap menjaga dan melindungi. Sebagaimana Tuhan telah lakukan bagi kami hari ini. Tuhan juga berkati bagi kami untuk mengadakan ibadah Natal pada esok hari. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kekasih-kekasihku, mari kita pulang. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan, pertolongan dan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Tinggal menyertai kita bersama. Malam hari ini, besok lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam, sampai ketemu besok pagi.